Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Nah, semoga ya Mbak Eka berharap agar teman-teman selalu sehat walafiat, gak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel Mbak Eka ucapkan selamat datang. Dan selamat menikmati berbagai podcast-podcast yang akan Mbak Eka tayangkan. Tapi sesekali nanti Mbak Eka juga akan menayangkan berbagai video ya. Cuman karena ini lagi terkendala kondisi pandemi, kita gak bisa bebas keluar ya. Jadi sementara kita menyesuaikan diri dengan mengedukasi teman-teman melalui podcast-podcast kelas psikologi. Baik teman semua, pada sesi kelas kali ini Mbak Eka mau sharing tentang perilaku manipulatif. Nah, perilaku manipulatif atau manipulasi itu apa ya? Nanti kalau teman-teman ngerasa, oh ada ya orang yang ternyata mirip seperti yang akan di-sharingkan Mbak Eka. Nah, mulai waspada. Oke teman-teman, jadi perilaku manipulatif atau manipulasi itu adalah ya orang-orang yang berperilaku tidak sesuai dengan kenyataannya dan dia selalu membuat keadaan itu seperti terlihat kondisinya dia itu adalah yang terburuk atau yang terberat. Nah, orang-orang manipulatif ini sangat berbahaya teman-teman apabila dibiarkan terlalu lama berada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dia jadi bisa mengontrol semua tindak tanduk kita dan kita jadi gak bisa keluar atau kita jadi gak bisa melihat mana sih sebenarnya lingkungan yang benar-benar baik atau lingkungan yang cuma pura-pura baik kepada kita. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Nah, manipulatif sendiri itu bukan hanya dilakukan oleh perempuan teman-teman ya, tapi juga udah banyak loh cowok-cowok yang melakukan tindak manipulatif. Nah, tapi apabila setelah nanti kita sharing kemudian kok ada kemiripan entah dengan sahabat kita atau teman dekat kita atau bahkan kita sendiri, ingat ya, ini bukan untuk dijadikan media mengolok-olok orang lain dengan mengatakan mereka manipulatif ya. Nah, tapi kita benahi diri kita supaya ya kita bisa bertindak semakin baik dan kita jadi terhindar dengan orang-orang yang manipulatif. Tidak perlu untuk mengolok-olok mereka karena mungkin mereka juga gak sadar kalau sebenarnya mereka itu toksik ya. Atau mereka juga pelaku manipulatif ini bisa membahayakan orang lain ya. Karena apa? Ingat, setiap perilaku negatif yang terjadi pada seseorang bisa jadi dulunya dia adalah merupakan korban teman-teman. Oke baik, segera kita mulai. Seperti biasa gak pakai lama ya. Nah teman-teman silakan cari posisi yang paling nyaman teman-teman. Boleh sambil duduk, boleh sambil tiduran, atau yang sambil beraktivitas. Silakan cari posisi yang paling nyaman untuk menyimak podcast yang akan Mbak Eka sampaikan. Kemudian nanti apabila podcast ini bermanfaat, teman-teman gak usah ragu untuk segera share ke semua media sosial yang teman-teman pakai. Supaya lebih banyak lagi orang yang mengerti tentang kesehatan mental dan berbagai macam perilaku-perilaku negatif yang harus diwaspadai. Baik, kita menuju ke nomor 1 teman-teman. Karakter orang yang manipulatif. Di sini ada selalu memutarbalikkan apapun yang dia katakan atau yang kita katakan dengan tujuan supaya kita terlihat salah atau tidak berdaya teman-teman. Nah, kalau kita udah gak berdaya, kemudian kita juga jadi gak bisa ngapa-ngapain, kita gak punya tujuan, ya tentu mereka jadi senang. Karena apa? Mereka punya temen yang akan terus menjadi wadah untuk mendengarkan keluh kesah dan kebohongan-kebohongan yang akan mereka lakukan. Gitu teman-teman. Baik, lanjut di nomor 2 teman-teman. Nah, biasanya orang-orang yang manipulatif itu akan mengatakan berbagai hal yang mengerikan, yang gak masuk akal dan ya yang kita pikir masa sih? Nah, kemudian pada saat nanti di cross check biasanya mereka akan menyangkal. Nah, ini tipe-tipe pengadu domba, biasanya kayak gitu teman-teman. Berikutnya di nomor 3. Di nomor 3 ini ada orang-orang yang kerap memanipulasi perilaku mereka itu biasanya sering membuat lawan bicaranya merasa bersalah. Nah, ketika lawan bicara sudah merasa bersalah, akhirnya mereka memanfaatkan orang-orang itu sesuai dengan misi atau tujuan mereka. Kemudian di nomor 4 teman-teman, ciri-ciri orang yang manipulatif. Biasanya saat kita berada bersama dengan orang-orang yang manipulatif, itu mereka membentuk mindset di kepala kita bahwa masalah-masalah yang kita hadapi itu sebenarnya masalah kecil. Jadi gak usah dipikirin dan lain sebagainya. Nah tujuannya apa? Supaya mereka tidak dilibatkan lebih jauh atau tidak mau diajak untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita punya masalah, mereka akan pergi atau menghindar. Nanti pada saat hidup kita baik-baik aja, mereka datang lagi bikin masalah. Kira-kira gitu teman-teman.
Oke, nah di nomor 5 teman-teman, ini ya ciri-ciri orang manipulatif yang paling umum nih. Biasanya mereka itu akan mengatakan bahwa situasi atau masalah yang mereka hadapi itu adalah masalah yang paling berat atau yang sangat berat. Bahkan dia bisa bilang, kamu belum tentu kuat loh kalau ada di posisiku, kamu belum tentu bisa ngejalanin hidup kalau kamu ada di posisiku. Kayak gitu teman-teman. Kemudian kita menuju ke nomor 6 teman-teman. Nah di nomor 6 ciri-ciri orang yang manipulatif itu ternyata mereka sangat ahli atau lihai dalam memainkan emosi kita, menggunakan kata-kata yang tujuannya bikin kita drop, kehilangan harga diri, kehilangan kepercayaan diri ya. Dan endingnya adalah itu akan menyakiti kita. Oke, sambil menerka-nerka ya, apakah di sekeliling kita ada sih atau ada nggak ya orang-orang yang seperti itu perilakunya? Nah, mereka berharap semoga nggak ada teman-teman ya, karena itu memang orang-orang yang seperti itu harus kita singkirkan dari hidup kita. Next, di nomor 7 teman-teman. Nah, ini orang-orang yang manipulatif biasanya mereka hanya mau didengarkan tanpa mau mendengarkan. Nah, dan mereka juga hanya berfokus pada hal-hal yang membuat mereka tertarik. Jadi kalau mereka nggak suka ya mereka nggak akan ngegubris kita. Bahkan mereka nggak mau dengerin kita keluh kesah, yang ada kita hanya dipaksa untuk mendengarkan kisah hidup mereka, bahkan sampai lupa waktu ya. Kemudian di nomor 8, nah ini di nomor 8 cukup parah sih kalau menurut mereka ya. Karena apa? Orang-orang yang manipulatif itu biasanya akan mengintimidasi kita atau mengintimidasi lawan bicaranya menggunakan berbagai agresi dan kemarahan-kemarahan yang dia miliki. Jadi kayak ngungkit terus, udah dibantu, udah ditolong ya, padahal yang dia tolong juga gak seberapa. Tapi karena kita kemakan dengan kata-katanya dia yang gak masuk akal, kemudian kita juga kalau bergaul sama dia tuh gak dikasih kesempatan buat ngomong, gak dikasih kesempatan buat mikir. Nah bahkan buat nolak pun kita gak bisa ya. Jadi mau gak mau kita akan menerima mentah-mentah setiap kata-kata yang dia sampaikan. Nah gak jarang situasi ini bisa bikin kita ribut, misalnya sama sahabat kita, sama keluarga kita, atau bahkan sama pasangan kita ya. Karena apa? Yang mereka inginkan adalah kita hidup dalam kesengsaraan teman-teman, dan penuh sakit hati. Terakhir di nomor 9 teman-teman, orang-orang yang manipulatif ini mereka akan terus mencari kelemahan lawan bicaranya atau kelemahan kita ya, sehingga membuat kita jadi insecure, kita gak nyaman. Kalau gak ada mereka kita jadi ngerasa gak percaya diri, wah harus ditemenin sama dia ya. Nah kita juga jadi gak percaya sama orang lain karena kemana-mana jadi barengan dia sama orang itu ya. Kemudian kita ngerasa bahwa di dunia ini tuh yang baik cuman dia doang gitu teman-teman. Nah maka dampak dari perilaku yang dimunculkan itu akhirnya kita jadi gak bisa membedakan mana orang-orang yang benar-benar baik sama kita atau mana orang-orang yang hidupnya itu penuh dengan topeng-topeng busuk yang bertujuan untuk bikin kita gak pernah bisa berkembang ke arah yang lebih positif. Nah baik teman-teman, podcast kali ini sudah selesai. Nah tapi poin yang ingin Mbak Ika sampaikan lebih jelasnya adalah bahwa apabila kita memiliki teman, sanak saudara, atau mungkin bahkan akhirnya setelah mendengarkan podcast ini jadi sadar bahwa loh kok ciri-ciri itu ada pada diri kita ya. Nah maka mari kita berbenah. Kemudian kalau itu terjadi pada orang lain ya udah biarin aja. Karena apa? Ketika kita berurusan dengan mereka, artinya kita tidak mengizinkan diri kita untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Kita gak mengizinkan diri kita berkembang ke arah yang lebih positif. Dan percayalah teman-teman, ketika kita itu berhubungan sama orang-orang yang manipulatif ya, manipulatif tuh ya suka bohong, gak bisa jujur sama dirinya sendiri, bahkan dia gak tahu mana kata-kata yang benar dan mana kata-kata yang bohong, kan ribet ya kalau gitu. Nah jadi udahlah teman-teman ya, ketika kita berurusan sama orang-orang seperti itu ya sudah, biarkanlah dia melanjutkan hidupnya dengan caranya sendiri tentunya ya. Nah kita juga berhak untuk menentukan pilihan tempat kita mau berkembang gitu teman-teman ya. Jangan sampai hanya karena kita mempertahankan satu orang yang toksik ini, orang-orang yang manipulatif, akhirnya itu merusak tatanan kehidupan kita. Misalnya hidup dengan tadi ya, keluarga, pasangan, dan teman yang lain. Nah teman-teman, kita semua sudah dewasa, kita berhak memilih lingkungan mana yang memang kita pilih untuk mengembangkan kemampuan diri. Nah oke, baik, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah nyimak podcast yang Mbak Ika sampai selesai. Kemudian jangan lupa juga untuk nonton podcast-podcast yang sebelumnya. Siapa tahu nih ada yang relate dengan kondisi-kondisi yang sedang teman-teman alami.
Nah, dari situ Mbak Eka berharap kita semua bisa dapat insight, kita semua bisa lebih peka sama keperluan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, dan juga lebih peka dengan di lingkungan mana ya aku harus berada. Kemudian Mbak Eka juga berharap apabila podcast ini bermanfaat, silahkan share di semua media sosial yang teman-teman pakai supaya lebih banyak lagi orang yang kenal dan belajar ilmu psikologi. Mari kita pahami bersama teman-teman, semakin banyak orang-orang yang belajar ilmu psikologi dan bisa menerapkan dalam keseharian, artinya kita hidup dengan dikelilingi oleh orang-orang yang berkesehatan mental. Apabila kita hidup dengan orang-orang yang berkesehatan mental, maka kualitas hidup kita sampai kita lansia besok juga akan terus menjadi positif. Oke? Itu aja sedikit dari Mbak Eka. Terima kasih banyak. Titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.